Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karim, ar-raufur rahim, al-azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Biasanya ada muslimat di sana di balik nih ya, maka saya sapa juga. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mudah-mudahan istimewa. Istimewa dalam pandangan Allah ya, karena tempatnya di masjid, tempat yang paling istimewa di muka bumi. Dan yang kita kaji adalah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Mudah-mudahan di majelis ini Allah curahkan rahmatnya, atau Allah turunkan sakinah, ketenangan ya. Kemudian juga mudah-mudahan majelis kita ini dikerumuni makhluk istimewa yang tidak kasat mata, malaikat ya. Dan mudah-mudahan nama kita ini disebut-sebut oleh Allah di kalangan malaikat yang ada di haribaannya sana. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang mengatakan silakan baca Al-Quran, tidak Anda temukan perintah sholat 5 waktu. Ini kan lagi viral ini. Kira-kira antum goyah apa enggak? Oh iya ya, di dalam Al-Quran itu enggak ada perintah sholat 5 waktu ya. Berarti ya kalau nggak sholat nggak apa-apa, orang nggak ada perintahnya. Atau dia mengatakan tapi saya tetap sholat karena saya butuh komunikasi dengan Tuhan. Gimana ikhwatal iman? Kondisi seperti inilah seharusnya menyemangati kita untuk meluangkan waktu mempelajari pedoman hidup kita ini, dengan harapan kita faham, dengan harapan kita syukur-syukur bisa membantah omongan-omongan yang sebenarnya tidak level bicara begini ini, karena dia bukan siapa-siapa. Bahkan ulama saja kalau perkataannya itu menyelisih Al-Quran dengan segala hormat ya, kita tinggalkan. Apalagi memang aslinya bukan siapa-siapa, tapi berani-beraninya masuk ke ranah-ranah seperti ini. Dulu juga pernah terjadi, bahkan ketika sahabat Nabi masih hidup. Tapi orang itu memang karena ketidaktahuannya, sehingga setelah dijelaskan dia lurus kembali gitu. Nah, kalau ini kan wallahu ta'ala alam, isi orang ini apa isi hatinya, apakah kejahilan, apakah wallahu ta'ala alam, yang lain kita nggak tahu ya. Tapi kan aneh gitu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan larangan-larangan yang beliau dengar dari Rasulullah terkait dengan kaum wanita, dilarang beberapa larangan, diantaranya menyambung rambut, kemudian tato ya, dan lain sebagainya, larangan yang terkait dengan kaum wanita. Wanita itu mengatakan begini, saya ini hafal Quran,
Saya sudah baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, tidak saya temukan apa yang kamu sampaikan itu. Ini mirip dengan orang ini, silakan baca Quran, tidak ada perintah sholat 5 waktu. Mirip kan? Alhamdulillah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu adalah salah seorang mufassir dari generasi sahabat. Antum bayangkan, mufassir generasi sahabat itu kepengetahuannya dan kedalaman ilmunya tentang Al-Quran bisa dibayangkan. Kalau maaf saja, kalau ada orang menyampaikan begini ini di zaman sekarang, mungkin orangnya tidak bisa jawab, benar kamu, memang tidak ada dari dalam Al-Quran hal-hal tersebut. Akhirnya orang ini yang unggul, kebenaran tidak bisa muncul. Kemudian diladenin dengan penuh ilmiah, tidak dimaki-maki orang ini. Kadang-kadang kan sekarang itu ada orang bela agama tapi juga tidak santun. Kafir loh, munafik loh, bisa saja keluar itu karena tidak terima ucapan seperti itu. Tapi kan begini ini tidak menyelesaikan masalah. Katakan diayun ya, diajak. Bukankah ada ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu? Oh ya, kalau itu ada. Bukankah juga ada perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah? Banyak, ada itu. Nah, sekarang dengarkan, kalau kamu sudah mengakui adanya ayat itu, sekarang dengarkan baik-baik. Rasulullah SAW menyampaikan apa yang saya sampaikan ya. Ini pentingnya ya, antum jangan mimpi ya bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar hanya merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu ada pasangannya, As-Sunnah. Nah, kalau mau bicara itu seabrek lah, nggak ada perintahnya dalam Quran. Kenapa cuman sholat aja? Silakan baca Quran, tidak ada perintah sholat 5 waktu. Yang ada itu tegakkan sholat, tapi itu tidak sholat 5 waktu. Rakaat sholat, bacaan sholat itu nggak ada dalam Al-Quran. Ayat mana? Surah apa? Ayat berapa yang mengajarkan macam-macam doa istiftah? Yang sebagiannya mungkin ada yang Allahu Akbar kabira, yang saya mungkin membaca Allahumma ba'id baini, ya kan? Doa iftitah makamnya banyak. Tahiyat, ada nggak tahiyat dalam Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa tidak sekalian dikatakan adzan itu juga tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya itu? Nggak ada. Iqamat ada? Nggak ada. Kalau kita mulai dari wudhu saja, wudhu itu kalau kita cuman mengamalkan Al-Quran itu cuman 4: basuh muka, basuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, udah. Tapi nyatanya wudhu, nyuci tangan dulu bismillah, kemudian kumur-kumur, itu dari mana? Ini ya bahayanya kalau orang memisahkan Al-Quran dengan sunnah, karena sunnah itu adalah penjelas dari hal-hal yang masih mujmal. Begini ini nggak usah profesor, nggak usah dosen, murid-murid ibtidaiyah yang dididik di sekolah-sekolah Islam itu sudah tahu ya. Sehingga jangan seenaknya mengatakan oh ini nggak ada dalam Al-Quran. Oke, kita antepin, benar kamu kalau tidak ada dalam Al-Quran berarti kamu tidak terima. Sekarang ngurus orang mati, ada nggak dalam Al-Quran itu dimandiin dulu kemudian dikafani disolati? Ada nggak? Ya udah, kalau nggak ada Al-Quran nanti kalau kamu mati nggak usah sih berani kan gitu. Masya Allah, ini sebenarnya syubhat ecek-ecek, tapi karena orang ini nggak tahu malu gitu jadi ngomongnya itu Masya Allah ya. Tolong ingat baik-baik. Tapi di dunia itu memang selalu ada orang-orang yang seperti ini. Namanya dunia itu antum kehendaki soleh semua yang nggak mungkin lah. Di zaman Rasulullah ada Abu Jahal, Abu Lahab ya.
Taib. Ini motivasi ya, kita ambil hikmahnya dengan banyaknya orang-orang yang mulai ngaco berbicara tentang agama, melecut kita dan memotivasi kita untuk duduk-duduk di seperti ini, majelis seperti ini ya, kecil-kecilan nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita faham Quran ya. Makanya kalau agama ini pengen bagus, tolong jangan hanya apa ya istilahnya, hanya ngumpul-ngumpulin dari ucapan orang. Nanti udah bingung kita, stres kita, kepala kita pening ya. Baca tafsir ulama, baca kitab ulama yang menjelaskan Al-Quran, menjelaskan sunnah. Ada kitab yang membahas akidah. Akidah pun jangan sembarang. Akidah itu kita berusaha akidah kita itu lurus. Fikih juga demikian, yang membahas bagaimana tata cara kita beribadah, akhlak juga, supaya agama kita ini kokoh, supaya agama kita ini kuat, dan mudah-mudahan lebih dari itu lurus, benar, akhirnya diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, dan menjadi penyebab bahagianya kita di dunia dan akhirat. Baik, balik ke apa, ke kitab yang kita kaji ya. Pada kajian terakhir kita sudah sampai pada firman Allah jazaa'u wifaqa, ayat 26 surah apa ini namanya? An-Naba ya. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sadli rahimahullah menyebut tafsiru surati amma yatasa'alun. Sudah sampai ayat 26 ya, alhamdulillah. Baik, ana bacakan beberapa ayat, kemudian baru kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan tilawah ini menambah keberkahan majlis kita di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum buka halaman 15 ya, kitab terjemahannya. Ayat 26, jazaa'u wifaqa. Mereka mendapatkan adab yang mengerikan ini sebagai pembalasan yang setimpal terhadap apa yang telah mereka perbuat. Allah sama sekali tidak mendolimi mereka. Justru merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Demikianlah maka Allah menyebutkan amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan sehingga mereka mendapatkan adab ini. Coba kita mundur beberapa ayatnya. Dalam ayat-ayat sebelumnya itu Allah berfirman menjelaskan tentang adab yang sangat mengerikan ya, bahwa orang-orang yang melampaui batas itu mereka akan dilemparkan ke neraka ya. Bahasanya dilemparkan ya, dilemparkan itu lebih tepat ya. Mungkin nggak orang masuk neraka itu lenggang, udah saya masuk kepada penjaga neraka, udah nggak usah dipegang-pegang, saya mau jalan sendiri. Kira-kira mungkin nggak itu? Nggak usah neraka. Misalnya ini ada pengadilan di sini ya,
pengadilan di sini, hakim memutuskan orang ini divonis 15 tahun penjara. Terus ke Cipinang sana dipanggilin tukang ojek atau gojek. Nah, kamu naik gojek ke Cipinang, mau nggak dia? Lah orang yang di dalam aja kadang-kadang berusaha untuk kabur, apalagi mau dimasukkan penjara cuman disuruh naik gojek. Masya Allah. Maka antum lihat kadang-kadang ada mobil tahanan itu tidak seperti bis-bis angkutan umum yang biasa. Gak tahu Pak Yadi pernah bikin mobil tahanan nggak itu? Itu biasanya di dalamnya ada apanya itu? Ada tralisnya begini ini kan? Tralis begini ini, dan dikawal oleh polisi biasanya. Macam-macam tembak. Masuk neraka itu dilemparkan ke dalam neraka, meronta-ronta tadinya mereka pengen kabur, tapi nggak akan bisa. Kemudian mendekam berabad-abad. Setiap satu abad terlampaui, datang abad berikutnya, akhirnya kalau ditotal berarti kekal di dalam neraka. Masya Allah, mendapatkan adab yang luar biasa. Yang disebutkan ada minuman yang sangat menjijikkan, ya, apa namanya kemarin itu, ghasak. Ada juga hamim, panasnya luar biasa. Kemudian dijelaskan oleh Allah, adab yang sangat berat ini adalah balasan yang setimpal. Bukan Allah mendolimi mereka, bukan, ini balasan yang setimpal. Berarti timbul pertanyaan sampai di sini. Lalu kesalahan mereka itu apa? Itu pertama, ya. Kalau kita sudah temukan kesalahannya, nanti kita tahu berarti kesalahan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Fatal. Kadang-kadang orang itu Masya Allah, dosa-dosa yang ada ancamannya mengerikan diabaikan, ya? Dianggap remeh, dianggap biasa. Yang enggak lah, kalau ada suatu perbuatan maksiat kemudian ada ancamannya yang mengerikan, adab di akhirat, itu pasti dosa besar. Kalau dosa besar berarti orang-orang yang pengen selamat di dunia dan akhirat ini termasuk prioritas untuk dijauhi, ditinggalkan. Nah, itu ilmu itu harus sampai ke sana. Jangan kita ngerti apa misalnya hafal kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, ada syirik, ada sihir, ada membunuh, meninggalkan sholat, sudah tahu semua, tetapi tidak bermuara dengan amal. Sudah tahu kalau meninggalkan sholat itu salah satu dosa besar, bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Tapi dirinya rajin sholat, tapi menyikapi orang lain yang tidak sholat, nggak apa-apa, biarin. Atau yang lebih parah lagi, dirinya juga tidak peduli sholat. Ini aneh ini. Jadi mari kita cari apa penyebabnya. Ya. Ayat berikutnya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Firman Allah Ta'ala, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu waktu di dunia, ya, kanu la yarjuna hisaba, tidak takut kepada hisab, tidak percaya dengan adanya hisab. Hisab itu perhitungan amal. Setelah perhitungan amal ada namanya al-jaza. Jaza itu ada dua tempat yang Allah sediakan, ada surga, ada neraka. Ini baru bicara tentang neraka, nanti berikutnya innalil muttaqina mafaza, itu baru bicara tentang surga, ya. Nah, orang surga aja neraka kadang-kadang itu nggak takut, itu gimana ngadepin orang begini nih, gimana ikhwatal iman, ya, nantang dia, biarin saya masuk neraka, ya Allah. Yaitu model-model orang yang tidak pernah baca Quran, yang tidak pernah mengkaji Quran dan Sunnah, ya, yang tidak pernah menyimak ayat-ayat tentang neraka, padahal ayat tentang neraka itu tidak mungkin hoak, tidak mungkin dusta, karena itu adalah firman Allah. Atau ayat-ayat neraka dari hadis-hadis Nabi SAW. Orang Islam itu bukan hanya mengakui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurasi sebagai utusan Allah. Kalau sudah mengakui beliau utusan Allah, kita harus meyakini beliau as-sadiqul masduq. As-sadiq, Rasulullah itu bukan al-kadzab. Kalau Nabi palsu, iya,
Musailamah itu disifati al-kadzab, tukang bohong kalau bahasa kita. Tukang. Al-kadzab itu kalau bahasa Arab beda dengan al-kadzib. Kalau al-kadzib itu ya biasa-biasa aja, ya sesekali bohong. Tapi kalau al-kadzab itu namanya sighah mubalaghah, memiliki makna hiperbola namanya. Amat sangat tukang bohong. Nah, itu nabi palsu. Kalau nabi kita yang asli Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu harus kita sifati as-sadiq, yang selalu berkata benar, al-masduq, yang harus dibenarkan. Rasulullah sudah benar tapi umatnya tidak membenarkan, gimana? Masalah apa enggak itu? Masalah. Klubnya kalau Rasulullah itu as-sadiq, maka umatnya membenarkan apa saja yang Orang-orang yang hatinya hidup itu kalau berinteraksi dengan ayat Quran itu ada yang pingsan baca ayat neraka, nangis itu pasaran. Jadi kalau kita nggak nangis itu karena hati kita yang bermasalah. Dulu ketika Quran itu dibaca oleh orang-orang yang hatinya bening, atau hari ini juga ya. Jadi kadang-kadang orang begitu mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, itu bisa saja memang matanya tidak tahu, atau tahu tapi mata hatinya buta sehingga tidak tahu juga. Urusan Al-Quran ini unik ya. Urusan Quran itu unik ya. Baca Quran itu ada yang nangis ya. Maka cerita nangisnya orang-orang hebat di zaman dulu terutama itu ya, itu disengat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Balik ke sini. Jadi ini masalah yang pertama, tidak percaya dengan adanya hisab. Ini kalau dirunut mundur, awalnya itu adalah dari tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Orang itu kalau sudah percaya keimanannya mentok di kuburan, mati kemudian ya sudah sampai di situ, tidak ada hari kebangkitan, ya udah. Kalau tidak percaya dengan hari kebangkitan berarti seluruh rangkaian peristiwa ba'dal ba'ats rontok, termasuk tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Dah habis itu semua ya. Tapi kalau orang itu mengimani apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah, mulai dari hari kebangkitan, nanti berikutnya setelah dibangkitkan itu kita kemana? Jalan-jalan berpencar gak karu-karuan? Gak. Ada namanya al-hasyr, digiring oleh Allah, dikonsentrasikan di suatu tempat. Kalau zaman saya belajar dulu dan masyhur ini, orang-orang Islam yang belajar agama di negeri kiri kita itu, yang belajar akidah yang benar pasti mengenal adanya padang mahsyar. Setelah dibangkitkan itu orang dikumpulkan di situ. Nah, kemudian terus ada masalah-masalah besar termasuk syafaat itu terjadinya di sini. Ya, kemudian nanti ada hisab. Masing-masing ngantri menghadap Allah satu persatu, akan diajak bicara oleh Allah satu persatu tanpa ada penerjemah. Dan antum tidak usah kursus bahasa untuk yaumul hisab itu. Buka kursus bahasa supaya nanti bisa berbicara dengan Allah, nggak usah, otomatis nanti kita bisa paham tanpa penerjemah, kata Rasulullah. Kemudian ada penimbangan amal, ya kan? Bahkan ada golongan kanan, golongan kiri. Kalau orang yang belajar agama ini cita-cita semua, cita-cita besar yang mengimani semua ini. Kemudian ada penimbangan amal, benar-benar penimbangan, ditimbang. Faman ya'mal wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau sekali lagi hari kebangkitan itu diingkari, semua ini blank, rontok, udah tidak ada yang diimani. Syubhatnya mereka itu begini ya, Pak, apa hujahnya? Mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup? Ini bahaya. Bacanya jangan begitu. Iyalah kalau orang mati menghidupkan dirinya sendiri, apalagi sudah remek badannya, ya mustahil. Maka bacanya itu jangan begitu ya. Orang Islam itu bacanya Allah yang menciptakan kita di dunia ini, yang memberi kesempatan hidup. Selama Allah masih menghendaki hidup, kita pasti hidup. Kalau Allah sudah menghendaki mati, siapapun orangnya pasti mati. Punya kedudukan tinggi nggak akan bermanfaat.
punya harta triliunan, apalagi orang kaya nomor 1 dunia, atau 10 orang kaya di dunia. Kalau orang ranking tingkat dunia ya 1 sampai 10, itu pasti aset kekayaannya bukan 100 triliun, bukan 1000 triliun, belum masuk itu. Padahal 100 triliun itu sudah 7 turunan nggak habis ya kan? Meskipun punya itu nggak bakalan. Maka orang-orang Islam itu, ulama-ulama itu mengajarkan begini, kesimpulan ini ya, kalau seandainya kekuasaan itu bisa menunda kematian, Fir'aun itu tidak mati di laut, dia bisa mentas. Memang pilihan dia, memang maunya dia. Taib, kalau seandainya harta itu bisa menunda kematian, Fir'aun siapa? Qarun tentu tidak, tentu bisa mengelak dari kematian itu. Ini kadang-kadang orang lupa daratan, baru punya jabatan tinggi, kayaknya malakul maut itu nggak berani mendekati dia. Baru punya harta, sombongnya, na'udzubillah. Bahkan kadang-kadang ada orang, itu saya baca, ada orang, tapi nggak usah saya sebut, terlalu mulia masjid ini untuk nyebut namanya. Ada yang mengatakan saya layak menyombongkan diri karena duit saya banyak, hasil usaha saya, dan halal lagi. Ingat halal, tapi mentalnya parah. Siapa yang ngajarin orang ini kalau dia layak untuk membanggakan diri karena duitnya, menyombongkan diri karena duitnya banyak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang model begini ini kalau tidak menerima nasihat, tidak bertaubat, bisa jadi nanti kesombongannya karena sebab harta itu akan menggilas dia. Ya, taib. Bacanya Allah yang menciptakan manusia pertama, ya, hadir di dunia ini dari nutfah lagi, menjadi manusia sebaik-baik bentuk. Allah menghendaki hidup pasti hidup, Allah menghendaki mati pasti mati, ya kan? Kemudian kalau Allah yang dulu menciptakan, yang bukti kemahakuasaannya itu jelas, nanti menghendaki menghidupkan orang ini kembali, apa susahnya? Begitu, jangan diputus dari jalurnya. Mana mungkin orang mati bisa hidup? Iya, dihidupkan. Ini termasuk mirip dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, perhatikan baik-baik. Isra Mi'raj itu kalau dinalar nggak masuk akal. Gimana dalam waktu sesingkat itu menempuh perjalanan ini? Mana mungkin Nabi Muhammad Isra? Bacanya aja salah. Nabi Muhammad itu diisrakan oleh Allah yang Maha Kuasa, bukan mengerahkan daya upaya dan potensi dirinya kemudian melakukan perjalanan sendiri. Orang yang faham ayat aja itu ngerti itu Nabi Muhammad itu bukan jalan sendiri, karena kalimatnya itu, fiilnya itu apa namanya, muta'addi ya. Asra, asra itu beda dengan sara. Kalau sara itu jalan, berjalan, tapi asra itu diperjalankan. Allah yang Maha Kuasa menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada nggak orang miskin bisa haji? Padahal mahal loh haji itu. Ada nggak? Kenapa? Dihajikan. Termasuk saya tahadus bin nikmah ya, tahun 2000 itu saya haji tanpa mengeluarkan sepeser pun untuk urusan haji. Sampai al-hadi itu dibeliin, beli kambing itu. Ya, saya dapat nikmat ya, kala itu haji gratis. Ya, diundang, dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi. Masya Allah, Raja Arab Saudi itu diantara kebaikannya itu di musim haji itu menghajikan ribuan orang, dan saya salah satunya tahun 2000 itu dapat nikmat itu, padahal saya nggak mampu haji. Nah, bahkan mungkin ada cerita yang lebih parah dari saya ya, saya umrah juga itu gratis, karena saya ngajar di Wika, ini tahadus bin nikmah di Wika, Wijaya Karya itu di Cawang. Kemudian ada beberapa karyawan yang berangkat umroh. Ana diminta, Pak Ustadz tolong temenin orang, teman-temanin mau umroh. Nah, bahasa ditemenin itu ternyata ya saya nggak keluar sepeser pun, berangkat aja, bahkan dikasih uang saku juga cukup, sampai pulang masih ada sisanya, alhamdulillah. Jadi tolong memahami agama itu ini detail gitu ya, supaya kalau ada orang-orang yang ngaco, saya nggak percaya Muhammad bisa Isra Mi'raj. Hah? Bisa Isra Mi'raj? Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dijalankan oleh Allah yang Maha Kuasa.
Jangankan separuh malam, kalau Allah yang Maha Kuasa itu menghendaki 1 jam, tapi jelajah daya jelajahnya tembus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, mampu. Dan itulah sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika didatangi orang-orang kafir yang tidak percaya, itu gimana itu temenmu kok ngaco ngomong begini cerita yang nggak masuk akal. Abu Bakar secepat kilat, kalau memang dia bercerita itu itu pasti benar, maka mendapatkan label As-Siddiq. Maka mari kita tiru ini ya. Kapan kita secepat kilat membenarkan berita-berita yang datang itu kepada kita? Kalau berita itu tertuang di dalam Al-Quran atau bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak usah mikir panjang ini benar atau tidak, ya. Taib. yakni tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya pula bahwa Allah akan memberikan balasan kebaikan dan keburukan kepada makhluknya, sehingga mereka meremehkan amal untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Taib. Itu terjemahannya ya. Saya bacakan ini kitab aslinya. Innahum kanu la yarjuna hisaba ay la yu'minuna bil ba's, tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Padahal hari kebangkitan itu harus diimani, kalau tidak diimani ya kafir. Berarti intinya apa? Intinya apa ini? Mendustakan adanya hari perhitungan amal. Padahal ayatnya itu mengkhabarkan tentang adanya itu. Maka perhatikan baik-baik ya, ini harus difahami. Mendustakan apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran, apalagi dalam hal-hal yang sangat pokok, yang prinsip gitu ya, min usulil iman, diantara pokok-pokok keimanan, itu bisa menyebabkan orang itu, kalau seandainya dia muslim, itu bisa murtad karena mendustakan. Perhatikan ya, mendustakan itu dampaknya dahsyat ya, dahsyat. Beda dengan tidak mengerjakan atau melanggar larangan. Orang Islam tapi berzina, antum kafirkan apa enggak? Orang muslim berzina, antum kafirkan enggak? Hah? Kafirkan apa enggak? Enggak, maksiat dia, muslim fasik ya, dinasehati. Tapi dengan dia melakukan zina bukan berarti kafir, kecuali kalau dia mengatakan zina itu halalan thayyibah, enak tenan, halal. Oh, lain lagi itu berarti sudah bukan sekedar melanggar larangan, tetapi merontokkan hukum keharamannya zina. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Berdasarkan apa? Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan ijma. Itu kalau menurut keterangan para ulama ahli. Nah, kalau orang tadi ngaco, baca Quran tidak ada perintah sholat dalam ente siapa? Nah, kalau kita belajar itu sudah dijelaskan. Nah, kalau ada orang tidak sholat tapi masih yakin sholat itu wajib, bahkan kadang-kadang dia itu juga masih merasa bersalah, itu sebagian ulama mengatakan ini tidak kafir. Tapi kalau sudah mengatakan sholat itu tidak wajib, meskipun dia rajin sholat, tapi hukum wajibnya sholat itu dia ingkari, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Orang yang mengingkari fardhiyah sholat, kewajiban sholat ya, itu adalah dengan pengingkarannya itu berarti dia keluar dari Islam. Orang yang tadinya Islam tapi keluar itu namanya apa? Murtad. Nah, ini istilah khusus untuk orang yang pernah Islam kemudian dia keluar dari Islam. Tapi menilai orang murtad itu jangan gampang-gampang. Ada orang mabuk ya, mabuk, apalagi anak-anak muda musik, oh ente murtad karena mabuk. Enggak, itu berlebihan, itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah punya prinsip tidak mengkafirkan orang muslim yang melakukan maksiyah. Itu khawarij. Itu nanti ujung-ujungnya memunculkan radikalisme. Nah, makanya pahami baik-baik. Masjid ini insya Allah tidak ada orang keluar dari sini kemudian ngobrak-abrik di luar sana jadi orang ini atas nama jihad, bikin bom panci ditaruh di rawa panjang, itu insya Allah enggak ya. Anak kalau toh ada, antum saksinya, itu tidak pernah diajarkan di sini ya. Itu bukan bagian dari keyakinan kita ya. Bahkan keyakinan kita hal-hal seperti itu adalah tidak
sesuai dengan syariah yang mulia ini. Taib. Ya. Baik. Kemudian wala annallaha yujazil khalqa bil khairi wasyarr, dan juga tidak beriman bahwasanya Allah akan memberi balasan kepada manusia dengan atas kebaikan dan keburukannya. Pikirkan dalam-dalam. Apa yang kita lakukan hari ini itu nanti pasti ada hitung-hitungannya pada hari kiamat. Maka orang-orang yang beriman itu mikir panjang, mikir lama sebelum berbicara, sebelum berbuat. Ini yang paling sering kita terperosok dalam perbuatan dosa itu karena nggak mikir panjang. Mau ngomong itu mestinya dipikir. Kenapa sih harus dipikir? Nggak kayak orang lain, udahlah ngomong aja semau-maumu, bebas berekspresi, bebas berbicara. Enggak. Kita itu punya pegangan dalam masalah ini. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Sekali Anda ngomong ada catatannya. Nah, makanya sifat unggulan orang Islam itu lesannya. Iya, makanya Rasulullah sampai mengkriteria al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang-orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lesan dan tangannya. Lesan kita belum bagus, tangan kita belum bagus, masih ada masalah besar. Tapi kan saya rajin sholat. Islam itu bukan hanya mengajarkan rajin sholat. No, kalau cuma rajin sholat itu kan baru satu. Kamu berbakti nggak kepada kedua orang tuamu? Rajin sholat tapi nggak peduli sama orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Apa nggak masalah? Rajin sholat menyambung hubungan dengan Allah tapi memutus silaturahim. Apa nggak ingat kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la yadkhulul jannata qati'un, nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya memang tidak setara dengan syirik. Kalau la yadkhulul jannah untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam mati ke dalam kafir, munafik itu selama-lamanya. Tapi kalau dosa-dosa dinyatakan tidak masuk surga itu kata para ulama menghalangi dia untuk masuk surga. Ya. Jadi jangan dengan dalil itu berarti orang memutuskan silaturahim kafir, dia kekal di neraka. Makanya sekali lagi kalau mempelajari Al-Quran, hadis itu jangan sendiri. Lihat penjelasan para ulama. Ya. Ada lagi la yadkhulul jannata qattat atau namam, tukang namimah. Kalau orang Islam itu jangan jadi tukang namimah, tapi jadi juru damai. Ini kok si fulan dengan si fulan gak akur ya, berusaha bagaimana mengakurkan dua saudara. Jangan malah kerjaannya itu ngomporin orang, kian kemari menjadi namam, tukang namimah. Itu sudah dijelaskan. Jadi maksiat lesan itu banyak banget ikhwatal iman, ya. Taib, kita itu suatu saat sekarang ini dikasih kesempatan oleh Allah beramal sampai kita mati. Kalau sudah mati selesai. Kemudian nanti episode di akhirat berikutnya kita mengalami atau mendapatkan jaza setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan balasannya janji Allah itu lipat ganda balasannya. Kalau keburukan dibalas setimbal. Tapi alhamdulillah di dalam agama kita ini juga ditunjukkan bagaimana cara menghapus dosa-dosa kita. Usaha apa yang bisa kita lakukan setelah kita terlanjur maksiat, kemudian supaya kita dapat ampunan dari Allah. Ada istighfar, ada taubat, bahkan amalan-amalan rutin tiap hari yang kita tekuni itu juga membuahkan ampunan. Wudu membuahkan ampunan, sholat 5 waktu membuahkan ampunan, ya dzikir pada sholat membuahkan ampunan. Alhamdulillah. Tayyib. Falidzalika ahmalul amal lil akhirah, oleh karena itu mereka tidak memperdulikan amal untuk akhirat. Ya. Perhatikan, berawal dari tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kemudian turunannya berarti tidak percaya dengan adanya hisab. Kalau tidak percaya adanya hisab berarti orang ini tidak punya motivasi yang kuat untuk beramal. Makanya cara untuk membina orang ya yang diberi kesempatan hidup di dunia ini supaya kecenderungannya itu kepada yang baik-baik, tanamkan ini, masukkan ini, didik kaum muslimin dengan akidah yang benar, berawal dari la ilaha illallah. Itu
dakwah pertama para rasul dan para nabi, ya. Kemudian juga ingatkan kepada akhirat. Insya Allah dilepas orang begini ini mau mondar mandir dari ini apa pengasinan ya, pengasinan ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana, insya Allah dia tidak kemana-mana, istiqomah, karena ingat ada Allah yang dia sembah itu maha melihat, ingat ada malaikat yang mencatat, ya kan, ingat nanti ada hisab. Nah, makanya orang itu kalau sudah tidak beriman kepada akhirat, antum harapkan baik itu dari mana? Kalau toh dia baik, itu kebaikannya yang diharapkannya dunia. Tidak mungkin orang dia tidak percaya dengan adanya hisab. Masa iya dia jaga sholat supaya nanti kalau dihisab, kan Rasulullah mengkabarkan amal pertama kali yang dihisab itu sholat. Kalau sholatnya bagus maka selamat misalnya. Orang yang memanfaatkan umurnya untuk taat kepada Allah itu berawal dari keyakinan bahwa nanti setelah saya mati, saya dibangkitkan oleh Allah dan saya pasti dihisab, diperhitungkan amal perbuatan saya dan disediakan oleh Allah surga atau neraka, ya. Makanya jangan heran orang-orang yang anti dengan ajaran ini, ya. Lihat apa perannya dalam hidup ini. Orang yang tidak percaya dengan akhirat kadang-kadang malah jerumuskan orang, udah bebas saja, bebas berpendapat, bebas nikmati hidup ini. Ya memang enak tenan dakwahnya sesaat, kalau sudah mati kan kita harus sepakat ikhwatal iman, kita ini hidup bukan hanya di dunia aja kan, ada barzah, ada akhirat. Maka orang-orang yang ngojok-ngojokin, faham antum enggak? Manas-manasi, udah manfaatkan, mumpung muda silahkan puas-puasin. Atau kadang-kadang mengajak untuk bebas itu dalam hal yang tidak tanggung-tanggung, sampai maaf ya, seks bebas. Nah, seks bebas itu nanti terapannya dalam kehidupan macam-macam, nggak minat nikah. Ngapain nikah? Nah, repot ngurusin anak orang. Nah, mendingan apa istilahnya? Jajan. Oke. Nah, kalau jajan mie ayam atau jajan bubur ayam nggak masalah. Ini jajan perempuan. Ada yang begitu kan? Atau nanti sampai orang yang sudah punya istri menikmati prinsip naudzubillah ini, busuk ini. Kadang-kadang sesama suami bawa istrinya masing-masing, nanti tuker-tuker. Ada komunitas namanya swinger. Masya Allah, sudah beristri tapi dituker-tukerin. Bebas sampai dalam masalah itu. Kita ini pernah nggak orang Islam itu diberi kebebasan? Silahkan makan apa saja yang kamu doyan, itu ada nggak? Silahkan ngomong aja apa saja yang kamu mau omongin, boleh, ada nggak ajaran seperti itu? Nggak ada. Belum bisa ini? Belum. Masih lama gimana? Udah maunya ya. Alhamdulillah. Ya, ini tolong ingat baik-baik ya. Jangan pernah menikmati bebas. Jangan pernah memperturutkan keinginan kita. Itu sudah dijelaskan. Orang yang memperturutkan hawa nafsu itu fa innal jahima hiyal ma'wa. Tapi kalau orang yang melawan hawa nafsunya ya dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, berakhir bahagia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Sejelas itu. Ayat-ayat akidah itu Masya Allah gamblang, ya, nggak rumit-rumit. Makanya jangan heran kalau penggembala kambing saja bisa punya iman, tidak usah profesor. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan penggembala kambing, bawa kambing-kambingnya, ditawar oleh Umar bin Khattab, tolong jual kambingmu 1 ekor kepadaku. Dia jujur, saya ini cuman hamba sahaya, ini bukan milik saya. Diuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Nanti kamu bisa bilang ya, bisa bilang ke tuanmu bahwa kambingnya dimakan. Yang doyan kambing apa? Yang lebih kecil dari harimau, adzib, serigala. Jawabannya di luar dugaan Umar bin Khattab radhiyallahu. Ainallah, penggembala, hamba sahaya tapi menancap iman di dalam hatinya, dia merasa diawasi oleh Allah. Umar menangis haru, kemudian dia temui sayyidnya atau majikannya, dibebaskan dari keperbudakan. Mudah-mudahan kita tidak kalah dengan penggembala ini ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik sehingga ayat-ayat iman, ayat-ayat yang lain itu mudah masuk, mudah kita serap, akhirnya kita menjadi mukmin sejati, muslim sejati, dan mati dalam keadaan muslim. Isya saya tidak bisa
mengundur isya ya. Jadi sampai di sini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.